Tentang 3 pokok asal keimanan yang menjadi dasar persaudaraan. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud, rukun hadis 2170. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Thalathun min aslil iman." Ada 3 perkara yang merupakan bagian asal pokok keimanan. 1. Al-kuffu amman qala la ilaha illallah. Al-kufu itu pengendalian diri, mengendalikan diri atas orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. 1. Asal kedua, wala nukaffiruhu bidzambin. Jangan kita mengkafirkannya karena dosa, walaupun karena suatu dosa yang dikerjakannya. Yang ketiga, wala nukhrijuhu minal islami bi'amalin. Pun jangan kita mengeluarkannya dari Islam karena suatu perbuatan. Wah, ini keren banget nih menurut saya, Pak. Karena yang namanya persaudaraan itu semakin universal standarnya, makin akur. Tapi semakin spesifik syaratnya, makin berantem kita. Apalagi sesuatu yang sifatnya cuman metodologi, manhaji. NU ada manhaj tersendiri, tidak bisa sama yang lain. Muhammadiyah ada manhaj dakwah tersendiri. Itu kan metodologis banget, teknis banget itu, furu'iyah, enggak pokok gitu. Jamaah tabligh ada manhaj tersendiri yang sifatnya sangat cabang sekali. Nah, kalau kita pakai standar yang furu' terlalu teknis, banyak musuh. Saya ambil contoh misalnya, ketika kita nganggap bersaudara itu harus pakai gamis semua atau udeng-udeng semua. Ini teman saya berapa yang pakai gamis ya, Pak? Cuman berdua kita, Pak. Cuman berdua, yang lain jadi musuh semua, Pak. Terlalu kecil gitu, standarnya itu terlalu teknis. Atau kita pengen standarnya itu sarung kotak-kotak. Agak banyak ini kotak-kotak. 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7. Agak banyak. Atau pengen garis-garis. Atau peci. Pecinya mesti hitam semua. Agak banyak nih kalau hitam. Agak banyak teman. Yang putih sedikit. Mengapa orang pakai peci hitam? Katanya karena males nyuci. Jujur ya, Pak, peci hitam itu peci yang paling jarang dicuci. Belum tentulah 5 tahun sekali, percayalah sama saya. Cuman kalau yang putih-putih itu ya seminggu nyuci lah, kelihatan dakinya soalnya. Jadi kita tidak bisa menstandarisasi persaudaraan terlalu detail. Misalnya apalagi sifatnya manhaj dakwah. Kalau Muhammadiyah itu lebih ke amal usaha. NU itu manhaj dakwahnya lebih kepada pondok pesantren dan majelis taklim misalnya. Jamaah tabligh itu khuruj fi sabilillah. 3 hari, 40 hari gitu, 4 bulan. Itu kalau kita jadikan standar persaudaraan, yang nggak pernah akur kita, Pak. Kita merasa beda akidah, beda iman jadinya. Akhirnya ribut. Tapi kalau kita ingin ambil baiknya,
Contoh NU dulu. NU itu organisasi keislaman yang mempertahankan pengajaran disiplin ilmu tradisional Islam, Salafiyah. Makanya di NU Pak, ahli membaca kitab kuning. Bahasa Arab dipelajari dengan detail. Bahkan orang-orang Arab pun mengakui kemampuan nahu sorobnya orang NU. Enggak ketemu di pesantren bukan NU belajar nahu sorob itu. Detail-detailnya bahasa Arab itu enggak ketemu. Kalau bapak-bapak pengen punya anak yang ahli baca kitab kuning, Arab gundul, kita mah jangankan yang gundul, yang gondrong aja susah bacanya. Ya mondok di NU anaknya. Dan NU punya ratusan ribu pondok pesantren. Saking banyaknya. Baik yang terdaftar atau tidak terdaftar. Ini kan aset yang sungguh luar biasa. Di samping majelis taklim dan sebagainya. Kemudian yang kedua Muhammadiyah. Muhammadiyah punya amal usaha. Dan Muhammadiyah itu misi utamanya menekan penetrasi misi pemurtadan. Makanya kalau kita lihat background Muhammadiyah selalu di daerah yang banyak pemurtadan. Coba kalau di Lampung itu Metro misalnya, Prengsewu, Gisting gitu, pasti di kantong-kantong banyak pemurtadan ada Muhammadiyah. Karena tugasnya di situ. Mereka bikin rumah sakit, Muhammadiyah bikin rumah sakit. Yang mereka bikin sekolah, zaman dulu itu NU, sekolah formal itu haram Pak. Uang keluar rumah pakai celana aja haram, harus sarungan zaman dulu kan. Saat NU tidak menggarap sekolah formal, Muhammadiyah bikin TK, SD, SMP, sampai universitas. Mereka bikin panti asuhan untuk memurtadkan anak-anak kita, Muhammadiyah bikin panti asuhan. Mereka bikin koperasi, Muhammadiyah bikin koperasi. Mereka bikin universitas, Muhammadiyah bikin universitas. Nah ini luar biasa. Kalau kata James Pecok, organisasi keagamaan dengan amal usaha terbesar di dunia internasional Muhammadiyah. Nah ini kan punya keunggulan masing-masing. NU tidak perlu mendiskreditkan Muhammadiyah, begitupun sebaliknya Muhammadiyah tidak perlu mendiskreditkan NU. Itu manhaj saja. Ketika tidak bisa bekerja sama, tidak bisa ta'awun, maka fastabiqul khairat. Walaupun NU sekarang udah bikin universitas juga Pak, udah bikin rumah sakit juga. Ya bagus semuanya, silakan berkompetisi. Nah jamaah tablik misalnya, jamaah tablik itu bawa kompor, masuk kampung gitu ya, bajunya aja nggak gosokan. Padahal orang kaya itu, nggak sempat aja ngegosoknya gitu. Orang kaya. Dan ada masjid-masjid di kampung itu, yang zuhur asar itu nggak ada yang adzan. Gara-gara didatangi Muhammadiyah, didatangin jaulah, jadi adzan. Kebayang oleh saya Pak, orang kampung itu kalau harus ngundang saya ceramah ke kampung, nelpon itu sudah nanya duluan. Kira-kira Pak Ustadz sangune pinten? Nanya sangu Pak, nanya sangu. Itu yang via telepon. Kalau yang langsung datang ke rumah mau ngundangnya, ngasih DP, pakai DP gitu. Nanti dulu Pak, kata saya, kalau pakai DP ini bingung saya. Nanti begitu hari saya sakit gimana? Ya udah DP-nya kan ikhlaskan katanya. Kalau seandainya sakit, jadi beban Pak. Jadi orang kampung itu kalau mengundang saya sudah mikirin transport. Bandingkan dengan Jaula, mereka ongkos sendiri, memakmurkan masjid di kampung, nggak perlu dibayar, nggak perlu diongkosi. Saya ceramah ke kampung belum tentu ada yang dapat hidayah lalu lajin ke masjid. Jangan-jangan begitu pulang pengajian ibu-ibu ditanya suaminya, ngaji apa tadi mak? Lucunya yang diingat. Nggak tahu isi nasihatnya apa. Tapi begitu Jaula datang, nggak 1-2 orang adalah yang kejaring. Yang tadinya nggak pernah kenal masjid jadi ke masjid.
Saya pikir-pikir, ada yang tidak digarap NU, tidak digarap Muhammadiyah, tapi digarap oleh jamaah tabligh. Nah itu menurut saya umat Islam jangan saling menyalahkan di level itu, karena itu sifatnya manhaji, metodologi. Silahkan menurut hobi masing-masing. Yang ber-NU ber-NU lah, ber-Muhammadiyah ber-Muhammadiyah lah, berjamaah tabligh berjamaah tabligh lah, bermajelis taklim bermajelis taklim lah, menurut kapasitas kita masing-masing, tapi dengan satu benang merah. Al-kufu amman qala la ilaha illallah. Kendalikan diri kalian terhadap orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun berbeda, madhabnya beda, baik madhab akidahnya beda, madhab fikihnya beda, rujukan tafsir beda, penampilan beda, gaya taklim beda, amal usaha beda, selama masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia saudara saya. Ini enak. Cuman umat Islam nggak banyak pakai prinsip ini. Padahal ini kan hadisnya sahih. Umat Islam tuh susahnya beda dikit berantem. Jangankan beda madhab, beda pilih presiden berantem. Ini umat Islam ini Pak, beda pilih presiden bisa musuhan. Padahal itu kan urusan politik, bukan urusan akidah yang kayak gitu. Ada yang sampai pengen pisahan surga. Pokoknya nanti di surga harus dikapling. Ini surga 02, ini surga 01 misalnya. Sampai segitunya. Makanya saya sempat menyampaikan, kita ini gara-gara politik akidah jadi rusak. Jadi standar persaudaraan bukan lagi la ilaha illallah, tapi kesamaan pilihan presiden, kesamaan pilihan partai politik. Ini harus otokritik kepada diri kita. Al-kufu amman qala la ilaha illallah. Kendalikan diri kalian terhadap orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalau kita tidak berprinsip begini Pak, kita korektif sekali. Kerjaan kita nyalahin orang. Beda sama kita, kita bilang bid'ah. Beda sama kita, kita bilang kafir. Yakin saya. Kita korektif. Orang itu kalau sudah berpikirnya merasa paling benar, maka dia akan berpikir apa salahnya orang, benarnya kita. Jadi akhirnya satu sama lain berbenturan. Saya ambil contoh sederhana. Organisasi keislaman yang paling kaku dalam sejarah Indonesia itu NII, DI, TII. Setelah mereka kalah dalam serangkaian pemberontakan, maka mereka underground, bawah tanah. NII karena merasa paling benar, maka mereka pecah-pecah. Maka terpecahlah menjadi 9 komandemen wilayah. Masing-masing bikin kelompok sendiri. Nah karena masing-masing bikin kelompok sendiri, sesama mereka pun saling mengkafirkan. Sesama mereka saling mengkafirkan. Saya ambil contoh sederhana misalnya. Ada yang ex-NII Pak sejarahnya. Khilafatul Muslimin. Itu kan kelanjutan sejarah NII salah satunya. Jadi ada puluhan organisasi bekas NII. Salah satunya kalau di Lampung itu Khilafatul Muslimin. Dipimpin oleh siapa? Abdul Qadir Hasan Baraja. Ada lagi iparnya Abdul Qadir Hasan Baraja. Namanya Abu Bakar Ba'asyir. Itu juga dari NII. Mendirikan Majelis Mujahidin. Dua ini saja saling mengkafirkan ini. Padahal mereka iparan, sama-sama berideologi NII, tapi mereka saling mengkafirkan. Alasannya apa? Kata Abdul Qadir Hasan Baraja, Abu Bakar Ba'asyir keluar penjara duluan zaman Soeharto karena dia menandatangani kesetiaan terhadap Pancasila, maka dia kafir, enggak sah lagi jadi imam. Kata Abu Bakar Ba'asyir, saya itu bukan setia sama Pancasila, bohongan saja. Akhirnya Pak, enggak akur sampai sekarang. Saya mempelajari mengapa enggak akur, karena ideologi merasa paling benar itu sudah ada. Jadi susah menyatunya. Tidak akan menyatu satu sama lainnya. Nah ini kita perlonggar. Karena saya khawatir betul umat Islam ini hanya gara-gara hal yang kecil mengkafirkan satu sama lain.
Makanya Nabi lanjutkan di kalimat kedua, wala nukaffiruhu bidzambin. Jangan mengkafirkannya walaupun dia mengerjakan perbuatan dosa. Jadi orang jangan dikafirkan karena dosa yang dikerjakannya, karena orang masih punya kesempatan untuk bertaubat. Makanya saya setuju dengan perkataan Gus Dur. Gus, sampean panjenengan sering dikafirkan orang. Ya enggak apa-apa toh. Gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Lo kok panjenengan enggak marah, Gus? Ya kalau kita dikafirkan ngucap syahadat lagi kan udah Islam lagi, kata dia. Iya juga, Pak. Enak sekali. Kafir kita sekarang, ya tinggal ngucap la ilaha illallah, Islam lagi kita. Kalimat la ilaha illallah itu mengharamkan orang yang mengucapkannya dari api neraka. Makanya kalau bapak-bapak tahlilan yang semangat la ilaha illallahnya itu, yang semangat, ini mah enggak, udah males mikir kira-kira nanti dapat besek apa enggak kira-kira. Kalau saya kebetulan belum tentu Pak sengaja betul la ilaha illallah, belum tentu sengaja betul. Nah karena ada yang undang tahlilan kita la ilaha illallah. Kalimat itu bukan merusak dan kemudian menjadikan orang jadi bid'ah dan masuk neraka. Itu kalimat yang menyelamatkan orang dari api neraka. Kalimat yang sungguh luar biasa itu. Dan enaknya orang Islam itu begini. Pertama, umat akhir zaman ini Allah tunda azabnya sampai datangnya kiamat. Walaupun mereka bangsa non-Islam. Makanya jangan sekali-kali berdoa begini, Pak, ya Allah azablah Amerika, kasih tsunami gede-gede, enggak akan kabul. Sampai berbusa kita berdoa, enggak kabul. Karena umat akhir zaman tidak akan diadab sampai datangnya hari kiamat. Jadi jangan ngarap kayak umat Nabi Nuh dikasih tsunami gitu ya. Kemudian kayak kaum terdahulu kala dikasih badai pasir misalnya, enggak ada. Setelah Nabi kita diutus, maka tidak akan ada lagi bencana berbentuk adab. Semua bencana tinggal peringatan saja. Wong Nabi pernah kok mendoakan adab kepada 4 kampung, Dakwan, Ri'lin, Usayyah. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma al'an Dakwan, Allahumma al'an Ri'lin. Turun firman Allah. Surah Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusanmu Muhammad. Kalau bahasa kitanya begini, berhentilah kamu berdoa begitu. Jangan melaknat mereka karena ini bukan urusanmu. Aw yatuba 'alaihim, ataukah mereka diterima taubatnya, au yu'adzibahum, ataukah mereka diazab, fa innahum zalimun, karena mereka memang melampaui batas. Hakku, kata Allah, bukan hakmu. Maka jangan mendoakan bencana untuk mereka. Nabi aja ditegur loh, Pak. Enggak boleh. Karena umat akhir zaman tidak diadab hingga datangnya hari kiamat. Maka Nabi sadar, kata Nabi, ya Allah, kalau aku boleh memilih, berikan hidayah kepada mereka, terima taubat mereka, jangan engkau azab mereka. Itu yang paling bagus. Makanya Habib Ali Al-Jufri, Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, itu ulama internasional ya Pak, mendatangi pembuat karikatur Nabi. Kata pembuat karikatur, Tuan, semua orang marah dan ingin membunuh saya, tapi mengapa Anda ngajak makan saya? Kata Habib Ali, Anda menghina kakek saya, menghina Nabi kami, karena Anda nggak tahu siapa dia. Seandainya engkau tahu siapa dia, kekasih Allah, tidak mungkin Anda berani menghinanya. Izinkan saya berdoa di dada Anda. Tempel tangan di dada. Dapat hidayah orang ini, Pak. Apa kata Habib Ali? Daripada melaknat mengharapkan adab kepada penghina ini, lebih baik kita doakan dia mendapat hidayah. Allahu Akbar. Ini sesungguhnya sejatinya ajaran Islam itu.
Nah, kembali ke taubat. Untuk umat Muhammad, umat Islam ini taubat diterima. Limitnya kapan? Nyawa di tenggorokan. Makanya Nabi berdoa, ya Allah, terimalah taubat umatku. Tak, minum sebentar Pak. Bismillah. Kata Allah, ku terima taubat umatmu, tapi setahun sebelum ajal. Jadi kalau bapak-bapak taubat 2021, mati 2022, terima taubatnya. Tapi kalau bapak-bapak taubat Januari, Desember mati, belum Pak. Terlambat itu. Nabi nangis ngedengar itu. Ya kalau itu keputusanmu ya Allah, umatku masuk neraka semua. Lu ngapa, kata Allah? Enggak sempat mereka taubat. Setahun kan masih lama. Kalau begitu kata Allah, setengah tahun. Kalau bisa jangan ya Allah, kata Nabi. Karena ada di antara umatku tuh yang tobatnya sebulan lagi mau mati. Itu pun gara-gara kena Covid ya Pak. Woi, tobat bener kena Covid. Kena Covid Januari, Februari mati. Kalau begitu kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajalnya. Tapi kalau bisa jangan ya Allah, kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang bertobat seminggu sebelum mati. Baik kalau begitu kata Allah, seminggu sebelum mati ku terima taubat umatmu. Tapi ya Allah, ada di antara umatku itu yang taubatnya itu sehari lagi mau mati. Orang mana, kata Allah? Indah sejahtera umpama. Ke masjid aja enggak pernah umpama. Jadi besok mati, besok Rabu mati Pak, Selasa tobat. Nah Allah terima. Kata Nabi, ya Allah, kalau bisa jangan. Mohon pepetkan lagi. Ini permintaanku yang terakhir dan aku tidak akan minta lagi setelah ini. Kalau ini permintaanmu yang terakhir Muhammad dan kamu nggak minta lagi, kata Allah, ku kabulkan. Ku terima taubat umatmu kalau dia bertobat sebelum nyawanya mendesak-desak di tenggorokan. Beberapa detik sebelum ajal Pak. Mendengar ini Nabi kita langsung nangis terharu. Nabi langsung pamer di hadapan para sahabatnya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Maha baik Allah yang selama ini kita sembah. Makanya walaupun ahli maksiat sekalipun Pak, jangan dikafirkan oleh kita. Karena dia masih punya kesempatan untuk bertaubat. Makanya kalau ngelihat ahli maksiat, jangan doakan adab, tapi doakan dia dapat hidayah. Maka kalau ngelihat ahli maksiat, jangan pikir gimana cara ngebomnya. Apa bedanya kita sama iblis? Iblis itu ingin siapapun mati dalam keadaan kafir dan berbuat maksiat. Sedangkan risalah Islam mengajarkan bagaimana caranya agar orang mati mendapat hidayah, walaupun dia ahli maksiat sekalipun. Allahu Akbar. Yang berikutnya, walan nukhrijuhu minal islami bi amali. Jangan sekali-kali mengatakan ghairul Islam, ghairul Islam. Itu bukan Islam, bukan Islam. Sekarang ini muncul akidah yang gampang betul, Pak. Bismillah. Gampang mengatakan kelompok lain di luar Islam. Nah, kita janganlah yang kayak gitu. Ujung-ujungnya kita menghalalkan darah. Menghalalkan darah sesama muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syibabul muslimi fusuqun." Mencela sesama muslim itu kefasikan. Termasuk mencela itu apa? Memberikan lakop-lakop binatang kepada sesama muslim. Contoh, kampret, cebong misalnya, Pak. Itu dilarang. Kadrun, kampret, kecebong, kadal gurun. Itu yang sering keluar. Itu kefasikan, tidak boleh. Mencela sesama muslim kita dengan lakop-lakop yang salah. Termasuk nggak boleh juga nuduh, itu mah ulama munafik. Sama ulama kok berani ngomong munafik ya? Oh, itu mah kelompok fasik.
Ah itu mah antek komunis. Beuh. Ah itu mah radikal. Itu bahasa-bahasa yang membuat kita menyakiti saudara muslim kita sendiri. Makanya sibabul muslimi fusukun. Mencela muslim itu adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya kekafiran. Ini hadis ini muttafaqun alaih, tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor 48 dan nomor 81. Sahih muttafaqun alaih. Tidak boleh memerangi sesama muslim dan tidak boleh juga mencela sesama muslim. Ini yang saya paling prihatin tuh bukan Indonesia. Indonesia mah levelnya masih debat, Pak. Umum lah, biasa. Yang saya khawatirkan itu Timur Tengah. Itu kan perang saudara. Irak perang saudara, sama-sama Islamnya. Suriah perang saudara. Afghanistan perang saudara. Yang 2 bulan lalu saya sampai nangis baca beritanya itu. Ada anak remaja 3 hari 3 malam depresi. Gara-gara depresi nggak bisa ngomong, ngunci mulutnya, nggak ada suara, tiba-tiba bisu karena depresi berat. Saya sempat nanya sama psikiater, ada nggak dok, kata saya, depresi yang mengakibatkan orang kehilangan kemampuan bicara, jadi bisu? Ada. Si dokter pernah menangani sesuai dengan kasus itu. Mengapa dia depresi? Karena di depan matanya bapaknya adalah kepala kampung, kepala desa. Yang namanya kepala desa kan tegak lurus. Dia setia kepada pemerintah yang sah, presiden sebagainya. Nah bagi Taliban itu kafir. Mereka yang setia dengan pemerintah itu kafir. Maka Taliban masuk ke rumahnya, bapaknya diberondong ratusan peluru. Hancur tubuhnya, Pak. Ditembakin oleh Taliban. Depan anak gadisnya yang remaja itu. Nah anak gadisnya saking stresnya, depresinya, ngambil senjata laras panjang bapaknya, diberondong orang Taliban tuh mati semua. Nah dia depresi gara-gara itu. Yang bikin saya nangis apa? Kepala desa yang dibunuh itu muslim, Taliban yang nembak dan mati juga muslim. Kok harus sejauh itu orang Islam? Sesama Islam saling mengkafirkan. Sesama Islam saling bunuh-bunuhan satu sama lainnya. Kita sangat prihatin sekali dengan kondisi ini. Mesir bergejolak, Libya perang, Irak perang, Suriah perang. Anehnya lagi begini, Pak. Saudi Arabia itu mengizinkan Amerika bikin pangkalan militer di laut mereka. Dari pangkalan militer itulah Amerika bisa ngancurin Libya sampai membunuh Muammar Gaddafi dan menghancurkan Irak sampai membunuh Saddam Hussein. Dan bahkan katanya yang terlibat membiayai perang itu justru Arab Saudi sendiri. Prihatin kita, ada apa dengan orang Islam ini? Ada apa sebenarnya? Israel yang negaranya cuma seuprit seujung kuku merajalela menjajah Palestina, tapi tidak ada satupun negara Islam di Timur Tengah yang berani perang sama Israel. Tapi justru perang sesama mereka. Saya geleng-geleng kepala sampai sekarang, ada apa dengan orang Islam? Ini yang disebut dengan bekerja sama dengan Yahudi dan Nasrani untuk memerangi sesama orang Islam sendiri. Yang sampai masih parah sekarang Irak dan Suriah. Saya nggak bisa ngebacanya dari kacamata politik karena saya bukan pengamat politik internasional, Pak. Tapi yang saya tahu mereka itu Islam semua, gitu aja. KTP-nya Islam semua, baca syahadat semua, la ilaha illallah semua. Tapi mereka saling menghalalkan darah satu sama lain. Allahu Akbar. Seandainya kita pakai hadis ini, insya Allah kita akan lebih mengedepankan persaudaraan daripada peperangan. Baik, satu lagi sebelum tanya jawab. Inna syaitana qad ayisa ayya'budahul musadduna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Jadi hadis ini seolah-olah ya Pak, dikhususkan untuk orang Arab saja. Karena Nabi nyebutnya fi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Jazirah Arab itu ada berapa negara? 21 negara.
yang di Jazirah Arab. Nabi bersabda, inna syaitana, sesungguhnya setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang Arab yang sudah rajin sholat agar menyembah setan kembali. Bangsa penyembah berhala itu ya bangsa Arab. Tapi begitu dia Islam, setan tidak bisa lagi menggoda mereka agar menyembah setan. Orang Arab itu nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, tapi sekarang nggak ada lagi. Kalau Indonesia masih lah nyembah pohon beringin kan gitu ya, nyembah kuburan, datang ke Gunung Kawi gitu, masih banyak Indonesia. Kalau orang Arab nggak ada, nggak laku yang kayak gitu. Tapi kata Nabi, walakin ada akan tetapinya, walakin fitahrishi bainahum, setan sukses berhasil mengadu domba antara sesama mereka sendiri. Jadi satu sisi Nabi menggambarkan kelebihan orang Arab, tapi di sisi Nabi ingin menyebutkan kelemahan orang Arab. Itu letak kelemahan paling mendasarnya. Orang Arab mudah diadu domba antar sesama mereka sendiri. Untuk nggak nyebut Indonesia, Nabi ya bayar. Kalau nyebut Indonesia, ya perang juga lah barangkali kita. Ini kelemahan mendasar. Baik, sampai di sini dulu. Hadis yang saya bacakan tadi tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor 2812. Baik, kita buka tanya jawab. Pertanyaannya bebas, Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Ada dua konteks perbedaan yang saya tangkap yang ditanyakan. Pertama, misalnya dalam konteks furu'iyah. Dalam konteks furu'iyah itu dari zaman Nabi sudah terjadi. Contoh sederhana begini, Pak. Kejadian sholat, mengqashar sholat di Mina bagi jamaah haji. Utsman bin Affan tidak mengqashar sholat selama di Mina. Kemudian Abdullah bin Mas'ud sampai mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dianggapnya musibah. Saya sholat bersama Nabi di Mina diqashar. Bersama Abu Bakar diqashar. Bersama Umar diqashar. Tapi mengapa bersama Utsman disempurnakan? Sampai tegang di antara sahabat. Tetapi ketika Utsman mengimami sholat, karena dia khalifah, mengimami sholat, Abdullah bin Mas'ud ikut jadi makmum. Ia terpaksa enggak qashar, menyempurnakan rakaat. Orang negor sama Abdullah bin Mas'ud, kamu kemarin ribut, kok enggak diqashar, tapi kamu ikut. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Al-khilafu syarr, berselisih itu jelek. Lebih baik aku ikut khalifah karena menghormatinya sebagai pemimpin. Subhanallah. Jadi ada khilafiyah di hadapan sahabat, di tengah sahabat, tapi mereka mengedepankan penghormatan, menghormati perbedaan. Nah, Utsman ditanya mengapa dia menyempurnakan sholat? Karena waktu haji, yang penting bukan pas ihram, Utsman menikahi orang Mekah dan dia menganggap dirinya sedang mukim, bukan musafir, maka dia menyempurnakan sholat. Itu saja, Pak. Utsman punya alasan untuk itu. Bahkan pernah ada sahabat Nabi yang baca Qur'annya dengan langgam. Langgam itu apa? Lagu ya. Gaya pembacaan yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Abdullah bin Mas'ud sampai marah. Nggak tahu kok di situ disebut rajulun ya, Pak. Nggak disebutkan nama laki-lakinya. Bukan berarti laki-laki itu nggak terkenal.
Karena mungkin yang menyebutkan sengaja merahasiakan namanya. Rajulun. Abdullah bin Mas'ud sampai marhadal muhdas. Ini bid'ah ini. Anda kok baca Quran tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Lagunya itu, langgamnya. Kata yang lain, daripada lo orang berantem, ngadu sama Nabi, Nabi masih hidup. Diadukan kepada Nabi, Nabi langsung merah mukanya, merah. Saking keselnya. Kilakuma muhsinun, fala takhtalifu. Kalian berdua ini bagus semua, kata Nabi. Enggak ada yang salah. Jangan suka berselisih. Allahu Akbar. Ini zaman Nabi itu enak penyelesaiannya begitu, Pak. Perkara-perkara khilafiyah itu. Ya, apalagi kayak adzan sekali, adzan dua kali. Zaman Utsman ijma itu. Zaman sekarang jadi ribut. Ada yang ngomong bid'ah, ada yang ngomong sunnah. Kok jadi ribut sekarang? Baca Yasin buat orang mati kan perkara khilafiyah, hadisnya jelas. Ulama mensohehkannya. Tapi kok jadi ribut zaman sekarang? Kayak adzan di telinga bayi gitu. Ulama 4 madzhab mengatakan sunnah adzan di telinga bayi itu. Kok sekarang jadi haram, jadi bid'ah? Saya kadang-kadang bingung juga itu. Kalau nggak diadanin mau diapain ya? Dinyanyiin alamat palsu. Lagunya Ayu Ting Ting itu. Nanti gedenya anak kita nggak dapat alamat beneran, palsu terus, salah jalannya. Jadi hal-hal yang begitu khilafiyah dalam konteks furu'iyah, fikihiyah. Terhadap khilafiyah begitu kuncinya apa? Bukan di kemampuan orang berdalil. Jangan salah, Pak. Jadi yang menang dalam diskusi khilafiyah bukan di kemampuan berdalil, bukan. Tapi kemampuan menunjukkan fatwa, taklid hukmiyah. Jadi kalau masalah fikih itu jangan tanya dulu mana dalilnya. Tanyalah dulu mana fatwanya. Kalau nanya dalilnya kayak kita pakar aja mendalil itu. Kalau yang pakar doktor ilmu hadis gitu ya, kayak Pak Kiai Malik Ghazali masih mending. Kita kuliah hadis sehari aja nggak pernah umpama. Cak gagah nanya mana dalilnya. Orang yang kuliah di tafsir hadis UIN Raden Intan aja hadis satu sama sanad aja nggak hafal, Pak ya. Kayak mana coba? Jangan tanya mana dalilnya, ntar dulu. Tanya mana fatwanya. Kalau fatwa dia langsung merujuk Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dan mereka tuh pakar. Mereka tuh hafal hingga 10 juta hadis. Aman. Makanya kalau masalah hukum ikuti ulama. Jangan sampai ada orang begini Pak ngomong, nggak usah ikut madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, langsung saja Quran dan Sunnah. Kayaknya benar tapi salah itu. Karena ngapa? Model kita mau langsung Quran dan Sunnah, hancur hukum Islam. Bener aja. Emang apa kemampuan kita berfatwa, beristimbat? Nggak bisa. Jadi itu omongan itu kayaknya benar, semangat Quran dan Sunnah, tapi salah. Slogan kembali Quran dan Sunnah itu. Justru yang lebih paham dengan Quran dan Sunnah itu ya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Bukan kita. Itu kalau masalah fikih. Sekarang masuk ke kedua, yang saya tangkap. Nah inilah politik Pak. Kalau masalah fikih masih bisa diselesaikan dengan dialog. Kelemahan umat Islam kalau sudah khilafnya di konteks politik. Itu kelemahan mendasar sebetulnya. Perang Jamal, perang Siffin faktanya. Makanya saya selalu ceramahkan, jangan pernah mau dikamuflase oleh politik. Bahkan saya nggak mengharamkan politik, enggak Pak. Kalau membuat politik jadi anggota partai, nyalek sekalian. Saya ditanya, Ustadz boleh nggak orang soleh itu berpolitik? Malah bagus. Kalau preman semua yang berpolitik ya kacau lah. Malah bagus. Boleh nggak kiai berpolitik? Bagus. Tapi jangan satu kubu, bagi-bagi. Ada yang di situ, ada yang di sini, ada yang di sini. Biar sharing, berbagi. Nanti yang jadi dari PDI orang soleh, yang jadi dari Golkar orang soleh, yang jadi dari PKS orang soleh. Silahkan. Tapi ada juga ulama yang harus netral, nggak semuanya di sana. Tapi kalau memahaminya itu di situ. Saya ambil contoh sederhana, fitnah yang melatar belakangi perang Siffin dan perang Jamal. Nggak apa-apa, jawabannya agak panjang ya Pak ya. Karena udah kadung ditanyain. Fitnahnya begini. Mula-mula Utsman terlalu lama berkuasa. 12 tahun. Maka kekuasaan itu paling bagus 10 tahun. Jangan kelamaan, Pak. Karena kalau kelamaan bahaya. Pak Soekarno kelamaan berkuasa sampai ditetapkan presiden seumur hidup. Akhirnya jatuh tumbang. Pak Soeharto
saking kelamaan jadi presiden 32 tahun, di demo tahun 98 jatuh juga. Kelamaan. Sampai-sampai Pak Harto dialog sama anak-anak sekolah. Kamu mau jadi apa? Dokter, bagus. Kamu mau jadi apa? Insinyur, bagus, kata Pak Harto. Kamu mau jadi apa? Guru, bagus. Yang terakhir ditanya, kamu mau jadi apa? Presiden. Jangan, presiden sudah ada, kata dia. Saking gak terimanya Pak Harto digantikan, Pak, karena udah kelamaan berkuasa. Jangan, presiden sudah ada. Itu ada rekamannya kan, ada bukti digitalnya itu ada. Nah, 10 tahun itu paling lama. Kalau sudah lebih nanti akan muncul kelalaian. Nah, terjadi di masa Utsman. Beliau nggak lalai, tapi fitnah muncul. Utsman dituduh KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsinya di mana? Karena dia tampak kaya. Padahal Utsman ini kan keluarga Bani Umayyah yang memang kaya-kaya, yang memang mereka kebunnya lebar-lebar gitu, usahanya bagus. Ya nggak mungkin Utsman korupsi, Pak. Menantu Nabi beliau itu, dijamin masuk surga juga. Sahabat terkemuka. Tapi tuduhannya begitu, dan dituduh nepotisme. Karena ketika kekuasaan sudah nggak solid, Utsman banyak mengangkat gubernur dari keluarganya. Maka terjadilah demo besar-besaran. Rumah Utsman dikepung. Waktu itu belum ada pas pampres, belum ada. TNI Polri juga nggak ada. Jadi pengamanannya lemah gitu. 40 hari 40 malam Khalifah Utsman nggak bisa keluar rumah, sholat di kamar. Malam ke-40 beliau tahajud, menghatamkan Al-Quran. Orang sudah manjat dinding rumahnya, penuh di kamarnya, ditombak dadanya tembus ke belakang, Pak. Yang nombaknya itu sahabat Nabi juga, Amr bin Yasir. Sama-sama sahabat. Fitnah. Yang namanya fitnah politik itu, jangankan kita yang orang biasa, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Amr ya dijamin masuk surga, Utsman ya dijamin masuk surga. Nah, habis itu dibaiat Imam Ali menjadi khalifah pengganti. Cuman agak terlambat menangkap para pembunuh Utsman. Kata Ali, para gubernur baiat dulu ke saya. Nanti saya tangkapi pembunuh Utsman itu. Karena mereka banyak. Jadi seandainya saya tangkap dulu mereka, saya nggak punya dukungan. Maka muncullah provokasi, kesusupan orang Yahudi. Terjadilah demo besar-besaran di Basrah. Yang mimpin demonya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Itu yang jadi masalah, Pak. Aisyah itu dua komandannya yang diangkat. Siapa? Tolha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Dua sahabat yang dijamin masuk surga. Dari kubu pemerintah Ali, komandan tempurnya Amr bin As, gubernur Mesir, sahabat terkemuka juga. Dan Muhammad bin Abu Bakar, adiknya Aisyah sendiri. Ya Aisyah Ummul Mukminin, Ali mantu Nabi, adik sepupu. Ini mantu sama mertua nih. Terjadilah pecah perang Jamal. Gara-garanya apa? Ali mengutus gubernur untuk mendamaikan. Yahudi pintar, Pak, pemancing di air keruh, dipanahnya pas kena jantung. Gubernur wafat meninggal dunia. Yang nggak ketahanan perang. 18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. 15.000 dari kubu Aisyah, 3.000 dari kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib. Tuh fitnah kekuasaan. Sudah sejak zaman dahulu. Itu kalau level orang biasa mah kita masih maklum, ini sahabat dan keluarga yang terlibat itu. 6 bulan kemudian Muawiyah yang berontak. 80.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Makanya saya berkaca dengan perang Siffin dan perang Jamal, sama sekali tidak mau diperdaya adu domba oleh aktor-aktor politik. Jadi selalu ingin menjadi penengah. Jangan mau. Kita nggak jadi apa-apa. Kalau mau berpolitik sekalian terjun aja langsung. Nyalek kan begitu. Kalau punya modal. Nggak bisa, Pak, harus modal. Nggak bisa. Lo ngapa harus pakai modal? Begini, Pak. Ada malaikat datang. Nggak bawa apa-apa ke rumah warga. Terus abis malaikat datang, ada jin datang. Bawa duit cepet aja jadilah. Bawa duit cepet. Yang dipilih masyarakat bukan malaikat, jin yang dipilih. Percayalah sama saya. Nggak kepilih malaikat kalau nggak punya modal. Asal kalau nggak jadi ya resiko, Pak. Jangan kayak di Kemiling.
nyumbang karpet masjid, nyalek. Karena nggak terpilih, pas orang subuhan hilang karpetnya. Bukan karena corona, karena digulung orang. Di kaca ada tulisan, karena saya nggak terpilih, karpet kami sita kembali. Waduh, kacau dah. Artinya kalau ingin berpolitik ya silahkan, fair-fairan menurut rule of the game, aturan main yang ada. Tapi jangan mau diadu domba. Pengalaman sejarah menunjukkan Islam pernah mengalami sejarah kelam, bunuh-bunuhan antara sahabat Nabi, ya gara-gara fitnah politik. Ternyata perbedaan dalam hal yang sifatnya furu' ya, itu masih membuat kita bisa menjaga persaudaraan. Ya paling keluar dikit bid'ah lah paling ya. Tapi begitu masuk kepada perkara politik, umat Islam punya kelemahan mendasar. Ya baik, ini masih ngegantung, kita lanjutkan lagi di perjumpaan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga persaudaraan, apapun perbedaannya, selama umat Islam mampu menjaga kalimat la ilaha illallah, mudah-mudahan suatu hari nanti Islam akan mengalami kejayaan internasional kembali. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.